Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, hasil pertemuan The Fed pada bulan September telah dirilis. Tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed bahwa tambahan kebijakan moneter yang ketat harus memperhatikan adanya perbedaan waktu terkait penerapan kenaikan suku bunga dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan inflasi. Dan juga diperhatikan agar penerapan kebijakan moneter yang ketat tidak terlalu agresif sehingga tidak akan berdampak negatif pada perekonomian. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 untuk data yang kedua akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 5% annualized membaik dibandingkan pertumbuhan kuartal 2 sebesar 2,1% annualized. Data pertumbuhan bulanan Oktober untuk pendapatan personal dan pengeluaran personal akan dirilis pekan ini. Diprediksi masing-masing tumbuh 0,2% month on month, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan September sebesar 0,3% month on month untuk pengeluaran personal. Sedangkan pendapatan personal tumbuh 0,7% month on month di periode yang sama. Kita masuk ke zona Asia. Kondisi manufaktur China bulan November telah dirilis. Diprediksi kembali berada di fase ekspansi 50,2 setelah di bulan Oktober berada di fase kontraksi atau di level 49,5. Zona Indonesia, defisit transaksi berjalan kuartal 3 mengalami perbaikan hanya mencatatkan defisit senilai 900 juta US dollar atau 0,2% terhadap PDB dibandingkan defisit di kuartal 2 yang tercatat sebesar 2,2 miliar US dollar atau 0,6% terhadap PDB. Beberapa faktor perbaikan defisit ini diantaranya adalah peningkatan surplus neraca perdagangan serta penurunan defisit jasa atau peningkatan kunjungan wisatawan. Bank Indonesia sesuai ekspektasi menahan suku bunga acuan di level 6%. Untuk pertumbuhan kredit bulan Oktober sedikit mengalami peningkatan, tumbuh 8,99% year on year versus pertumbuhan 8,96% year on year bulan September. Kondisi manufaktur bulan November akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase ekspansi 51,3. Inflasi bulan November akan dirilis pekan ini, diprediksi akan mengalami peningkatan inflasi atau tumbuh 2,71% year on year atau 1,97% month on month versus pertumbuhan inflasi 2,56% year on year atau 1,91% month on month bulan Oktober. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,46% week on week di level 7.009,63. IHSG masih mencoba untuk menembus level 7.000-an. Kondisi makroekonomi Indonesia mengalami perbaikan, defisit transaksi berjalan kuartal 3 yang mengalami perbaikan seharusnya dapat terus menjaga IHSG di level positif. Pekan ini, beberapa data domestik yang akan dirilis adalah kondisi manufaktur bulan November yang masih berada di fase ekspansi, serta inflasi yang relatif terkendali diharapkan akan memberikan efek positif terhadap IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 304,77 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 15,56 triliun rupiah selama year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor cyclical, keuangan, dan teknologi, masing-masing sebesar 2,43%, 2,67%, dan 15,59% secara mingguan. Pada tanggal 24 November 2023, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 6,63%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,63%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 6,83%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 6,91%.
Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 22 November 2023 tercatat sebesar 824,68 triliun rupiah atau sebesar 14,80% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi 17 November 2023, yaitu sebesar 819,98 triliun rupiah atau 14,72% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun ini. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun ini, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.